Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku kelas 11 BD dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang optimasi penjualan melalui website. Apa sih itu website, ya kan? Sini kita sudah buat gambarnya. Jadi website itu ketika kalian di Google cari sesuatu, terus tampil, lah itu namanya website. Jadi Facebook apa bisa dikatakan sebagai website? Bisa. WhatsApp apakah bisa disebut sebagai website? Bisa. Selama itu di pencarian Google dan bisa tampil, maka bisa dikatakan sebagai website. Lah, website itu bisa juga untuk media penjualan. Caranya bagaimana? Ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Biasanya kalau misalkan di website itu pasti ada namanya home, about, service, portfolio, kontak, dan lain sebagainya. Jadi ini halaman beranda. Kalau misalkan kalian punya Facebook, di Facebook ada beranda. Setelah itu ini tentang, setelah itu ini layanan, setelah itu portofolio, produknya apa saja. Kalau misalkan kita sebagai jualan, kontak personnya, nomor WA, terus Facebook ataupun Instagram, TikTok yang sosial media yang lain yang sekiranya bisa dihubungi. Nah, itu pasti ada tekan tampil di sini. Nanti saya akan contohkan website punya SMK Dimyati. Oke, aktivasi penjualan melalui website. Memahami Google Search dan bagaimana menggunakannya dalam strategi pemasaran digital. Jadi, semua orang bisa membuat website atau mempunyai website. Kenapa saya bilang semua orang bisa menggunakan bisa mempunyai website atau membuat website? Karena semua orang sekarang itu pasti menggunakan Android. Dan ketika menggunakan Android otomatis sudah pasti itu ada namanya akun Gmail. Lah, akun Gmail itu ada dalam namanya aplikasi Google atau Google Workspace. Jadi, kalau misalkan kalian itu punya email, maka sudah dipastikan kalian itu juga bisa membuat website. Asalkan tahu caranya. Sama seperti, saya nggak punya YouTube, Pak. Loh, semua orang pasti punya YouTube. Kalian buka YouTube bisa kan? Bisa. Karena sudah login menggunakan email. Caranya apa namanya upload di YouTube bagaimana? Di YouTube itu pasti nanti akan ada tampilan, sebentar saya sampilkan dulu. YouTube. Saya kelihatan nggak ya? Nah, di bawah ini ada tombol plus. Kalau nggak kelihatan, nanti saya spillkan apa namanya gambarnya ya. Ada tombol plus itu untuk tambah video. Nah, ketika video kalian diupload, lah itu sudah bisa dikatakan sebagai apa namanya? Kalian itu punya YouTube. Oke, akan kita bahas tentang Google Sites. Oke, materi pembahasan ini pengenalan Google Sites, fitur dan keuntungan Google Sites, Google Sites dalam pemasaran digital, studi kasus dan contoh Google Sites. Oke, coba. Definisi Google Sites. Google Sites adalah aplikasi web yang memungkinkan Anda untuk membuat dan mengedit situs web dengan mudah dan cepat. Jadi, untuk membuat website itu sebenarnya ada namanya ilmunya namanya coding. Jadi, coding itu ilmu untuk membuat website. Namanya apa? Bahasa pemrograman. Jadi untuk membuat warna seperti ini, warna ungu, setelah itu tulisan ini home about service ini berada di atas, itu menggunakan bahasa pemrograman namanya. Nanti bisa tutup, buka kurung, HTML titik service bla bla bla, apa namanya titik 2, setelah itu home, tanda petik 2 lagi, top right, dan sebagainya. Itu pakai menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan kita menggunakan Google Sites untuk membuat website, itu tanpa harus menggunakan bahasa pemrograman. Jadi lebih sederhana lagi. Sama seperti kalian itu kalau misalkan buat logo, bikin desain, ada Canva. Enak, karena apa? Banyak template.
Dulu kalau misalkan mau ngedit, bikin logo ataupun buat desain, itu harus buka Corel. Kalau misalkan orangnya kreatif, bisa jadi itu logonya. Tapi kalau misalkan nggak kreatif, ya nggak jadi. Jadi mulai dari awal, membuat mulai dari awal. Kalau misalkan kalian ngedit menggunakan Canva, gampang, template banyak. Tapi kalau misalkan dulu menggunakan Corel, Photoshop, itu waktunya lebih lama lagi. Selanjutnya ya, Anda tidak perlu memiliki pengetahuan codingnya yang sudah saya jelaskan atau desain untuk membuat desain web dengan Google Sites. Anda hanya perlu memilih tema, template, dan layout yang Anda inginkan lalu menambahkan konten seperti teks, gambar, video, atau widget. Terus kalau misalkan kalau sudah menggunakan Google Sites apa tidak perlu keterampilan, Pak? Atau orang yang nggak punya kreativitas bisa? Harusnya bisa, tapi kreativitas juga penting untuk menentukan warna. Misalkan produk kalian apa? Otomotif, tidak mungkin kan template-nya itu pink. Nah, itu kalau misalkan orang punya kreativitas bisa disesuaikan gitu. Itu salah satu contoh sederhana yang dikatakan sebagai keterampilan atau kreativitas. Anda juga dapat menyesuaikan tampilan konten dan fungsi situs web Anda sesuai dengan kebutuhan Anda. Lah, ini barusan selesai. Anda dapat mengubah warna, font, latar belakang, atau logo situs web Anda. Anda juga dapat menambahkan atau menghapus halaman bagian elemen situs web Anda. Anda juga dapat mengatur hak akses dan izin situs web Anda, seperti siapa yang dapat melihat, mengedit, atau berbagi situs web Anda. Jadi kalau misalkan saya buat website, ya, saya bagikan ke salah satu anak, misalkan Davin. Lah, kalau misalkan saya izinkan untuk mengedit, maka Davin itu bisa mengubah ini, halaman home ini bisa dihapus, atau bahkan halaman service atau layan ini nggak perlu, maka dia hapus. Lah, ini adalah salah satu fitur yang ada di Google Sites. Jadi, siapa yang dapat melihat, mengedit, atau berbagi tentang situs web Anda. Juga bisa ini tadi, menghapus atau menambahkan halaman bagian dan sebagainya. Lanjut, Google Sites memiliki fitur integrasi dengan Google Workspace. Google Workspace itu apa sih, Pak? Yaitu kumpulan layanan Google yang dapat membantu Anda bekerja lebih produktif dan kolaboratif. Ya, tadi yang di awal adalah semua orang yang menggunakan Android itu sudah pasti punya YouTube, punya Google, punya akun Google, punya akun Gmail, ya kan? Lah, Gmail itu merupakan Google Workspace ini. Jadi Google Workspace itu Google Apps, aplikasinya Google. Ada YouTube, ada Google Search ini, ada spreadsheet dan lain sebagainya. Oke, untuk mempermudah saya kasih contoh. Saya login dulu untuk menunjukkan Google Workspace lo. Salah. Nah, ini namanya Google Workspace. Ada Google Business, Profile Manager, ada Google Maps. Lah itu namanya Google Workspace. Karena aplikasinya Google, Gmail, Gemini, Google Meet, Google Drive, atau kontak. Kontak itu apa sih? Kalau kalian punya kontak di HP kalian, di backup di Google itu aman meskipun kalian ganti-ganti HP, asalkan emailnya tetap, kontaknya tetap ada. Kontak ini jadi kalian simpan di Google kalau bisa, di email. Selanjutnya ada Google Calendar, ada Google Foto. Ada sebagian HP itu yang nggak ada galerinya, menggunakan Google Foto ini. Nah, ini namanya Google Workspace, ada Google Doc, ada Google Sheet. Terus juga kalau misalkan mau buat tugas secara online atau buat kelas secara online, ada namanya Google Classroom. Untuk menyebar kuesioner atau pertanyaan bisa menggunakan Google Form. Nah, itu namanya Google Workspace. Jadi aplikasi Google. Google Workspace itu aplikasi Google. Selanjutnya, Anda dapat menyesuaikan situs web Anda dengan layanan Google lainnya seperti Google Drive. Kalau misalkan
di website nanti ada gambar lah, itu nanti akan diupload di Google Drive. Setelah itu untuk menunjukkan sekarang hari apa itu bisa ditambahkan Google Calendar. Setelah itu nanti kalian itu misalkan produknya itu misalkan makanan. Setelah itu siapapun yang tertarik atau ada masukan terkait produk saya untuk jualan apa lagi misalkan, silahkan isi form di bawah ini. Nah, itu bisa menggunakan Google Form. Misalkan diklik, setelah itu ada namanya. Misalkan Mustiko, alamat mana, hal yang harus diperbarui adalah, nah, itu diisi nanti saya kirim lah, itu bisa menggunakan Google Form. Atau Google Analytics. Google Analytics itu apa? Untuk menganalisa berapa orang yang nonton situs web Anda, setelah itu berapa orang yang mengklik tadi Google Form dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan Google Analytics. Nah, jadi ini yang dinamakan mengintegrasikan. Mengintegrasikan itu menghubungkan. Jadi menghubungkan Google Search dengan Google Drive, Google Calendar, Google Forms, dan Google lainnya. Atau juga bisa menautkan lagi Google Sheets, Google Docs bisa. Dengan begitu Anda dapat menyimpan, mengelola berbagai situs web Anda di Google Drive. Anda juga menampilkan kalender, formulir, atau data di situs web Anda. Anda juga dapat berkolaborasi dengan orang lain dalam membuat dan mengelola situs web Anda. Ini yang terakhir adalah berkolaborasi yang tadi saya jelaskan bahwa saya berbagi dengan Davin. Davin bisa mengedit halaman mana yang perlu dihapus dan adakah halaman yang perlu ditambahi lah. Itu yang dinamakan sebagai berkolaborasi dengan orang lain. Anda dapat mengundang orang lain untuk bergabung dengan situs web Anda, memberikan komentar atau memberikan saran. Anda juga dapat melihat riwayat revisi dan perubahan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi kalau misalkan saya berbagi dengan Davin, Davin itu merubah, saya bisa ketahuan, oh awalnya ini halamannya ada home, about, service, portfolio, kontak. Setelah itu servisnya dihapuskan. Tinggal home, about, portfolio, kontak. Oke. Jadi saya bisa melihat riwayatnya. Sebelumnya apa, setelah itu setelah dihapus atau setelah diperbarui atau setelah diupdate itu apa bedanya. Secara Google Sites diluncurkan pada tahun 2008 sebagai bagian dari Google Apps. Tadi Google Workspace itu, Google Apps. Google Sites awalnya didasarkan pada JotSpot, sebuah perusahaan yang dibeli oleh Google pada tahun 2006. JotSpot adalah perusahaan perintis dalam bidang wiki. Apa sih wiki itu? Oke, habisnya saya tunjukkan. Yaitu situs web yang dapat diedit oleh siapa saja. Google Sites mengadopsi konsep wiki dan menambahkan fitur-fitur Google lainnya seperti pencarian, peta, atau video. Oke, wiki itu apa sih? Wiki itu juga website. Misalkan seseorang itu pengen tahu tentang apa ya, Presiden Jokowi gitu misalkan ya. Saya tunjukkan dulu. Presiden Jokowi. Nah, ini ada namanya Wikipedia. Saya buka misalkan. Lah, inilah yang dinamakan website. Ini nih website. Ini website. Ini IG kan? Bisa dikatakan website? Bisa. Selama muncul di pencarian Google, maka ini bisa dikatakan sebagai website. Ini Instagram, ini YouTube. Bisa dikatakan sebagai website. Ini di sini Twitter atau X. Nah, itu selama muncul di pencarian itu bisa. Tapi ada yang memang khusus website lah. Ini Wikipedia ini khusus website. Nah, ini untuk mengetahui siapa sih Pak Joko Widodo itu, Jokowi halaman ini dan lain sebagainya. Lah, ini Wikipedia, ini merupakan website tentang informasi. Cari seseorang atau mencari istilah, misalkan saya cari lagi misalkan apa itu digital onboarding. Nah, ini di Wikipedia ada. Digital onboarding merupakan sistem berarti akuisisi nasabah yang dilakukan secara digital. Nah, jadi di Wikipedia akan dijelaskan. Jadi tidak hanya menunjukkan informasi tentang seseorang ataupun kita bisa mencari pengetahuan atau istilah itu juga bisa. Nah, itu namanya Wikipedia. Jadi adalah sebuah perintis dalam bidang Wikipedia tadi
yaitu situs web yang dapat diedit oleh Google Search mengadopsi konsep wiki dan menambahkan fitur-fitur Google lainnya seperti pencarian peta atau video. Kalau Wikipedia itu nggak ada namanya peta. Tapi kalau misalkan kalian nanti buat Google Sites, misalkan alamatnya mana sih? Nah, itu bisa dicari. Oke, saya tunjukkan misalkan websitenya SMK. SMK Dimyati. Ah, ini. Atas ini. http://smk@dimyati.sca.id. Buka dulu. Nah, di sini kita buka salah satu berita apa ya? Ini. Nah, di sini ada YouTube. Bisa ditautkan YouTube juga. Setelah itu ini kalender. Uploadannya itu mulai 2022, 2 Agustus 2022 sampai Desember 2024 itu ini ada kalendernya ya. Setelah itu post-post terbaru. Postingannya apa saja? Ini ada asesmen, ada uji unit kompetensi, ada lomba kompetensi siswa dan sebagainya. Ini ada YouTube lagi. Lah ini ada apa namanya itu Google Map. Jadi untuk mengetahui di mana sih SMK Dimyati itu. Nah, jadi di Google Sites nanti bisa menggabungkan atau menghubungkan antara peta, video, dan lain sebagainya. Google Sites mengalami beberapa perubahan dan pembaruan sejak diluncurkan seperti peningkatan desain, fitur, dan keamanan. Google Sites saat ini memiliki lebih dari 500 juta pengguna dan lebih dari 50 juta situs web yang dibuat dengan Google Sites. Google Sites terus berkembang dan menambahkan fitur-fitur baru seperti tema, template, dan ekstensi. Google Sites juga mendukung berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Oke, bagi kalian yang misalkan mau ngedit di Google Sites atau membuat desain di web di Google Sites itu enaknya tersedia bahasa Indonesia, tidak hanya bahasa Inggris saja. Oke, selanjutnya fitur Google Sites. Kemudahan penggunaan. Google Sites memiliki antarmuka yang sederhana dan intuitif. Apa sih Pak antarmuka itu Pak? Yang dimaksud antarmuka itu tampilan. Tampilannya itu sederhana dan kalian mudah memahaminya. Yang dapat digunakan oleh siapa saja bahkan jika Anda tidak memiliki pengalaman dalam membuat situs web. Jadi meskipun kalian itu belum tahu apa itu website dan belum pernah membuat website, menggunakan Google Sites itu lebih gampang atau mudah dipahami. Karena tidak perlu mempunyai keahlian bahasa pemrograman tadi itu. Anda dapat membuat situs web dengan Google Sites hanya dengan beberapa klik drag and drop. Apa drag and drop? Seret, tarik, seret, dan lain sebagainya itu. Anda tidak perlu menulis kode atau menginstal perangkat lunak apapun. Tidak perlu membuat apa namanya bahasa pemrograman yang tadi saya jelaskan bahwa kalau misalkan membuat warna ini, misalkan garis miring, FTP dan lain sebagainya itu bisa diatur dengan kata-kata. Bisa menghasilkan warna ungu, bisa menghasilkan warna apa namanya? Ini putih ya ke abu-abu. Jadi itu bisa diatur menggunakan bahasa pemrograman. Kalau misalkan menggunakan Google Sites itu tinggal milih saja, template-nya ada gitu loh. Selanjutnya, Anda segera melihat perhatian jauh situs web Anda sebelum Anda mempublikasikannya. Jadi, kita bisa lihat previewnya dulu atau perhatian jauhnya dulu sebelum diunggah atau dipublish, itu bisa. Kalau misalkan dalam tampilan, oh seperti ini. Nanti bisa dirubah, oh kurang cocok di sini, misalkan hapus saja ini menu service lah, seperti itu. Anda juga dapat mengedit situs web Anda kapan saja dan dari mana saja asalkan Anda memiliki koneksi internet dan akun Google. Jadi mau diedit di HP, mau diedit di laptop atau komputer, mau diedit di Jember, mau diedit di Surabaya, asalkan koneksi internet ada dan akun Google-nya juga ada, maka kalian bisa mengedit Google Sites ini. Integrasi Google Workspace, nah ini ya tadi ya, menggabungkan antara apa namanya Google Maps, terus Google Form, atau juga bisa menggabungkan dengan YouTube tadi yang saya contohkan di apa namanya websitenya SMK, tapi websitenya SMK itu tidak pakai Google Sites, itu Google berbayar. Apa namanya website berbayar? Google Sites ini gratis. Makanya ini saya ajarkan untuk yang gratis dulu dan semuanya pasti bisa membuat Google Sites karena apa? Semuanya punya akun Google, punya akun email gitu.
Oke, selanjutnya kolaborasi real time. Google Sites memungkinkan Anda berkolaborasi dengan orang lain dalam membuat dan mengelola situs web Anda. Anda juga dapat mengundang orang lain untuk bergabung dengan situs web Anda, baik sebagai pemilik, editor, atau penayang. Anda juga dapat memberikan komentar, saran, atau umpan balik kepada orang lain. Jadi, yang saya jelaskan di awal bahwa kita bisa membuat website dengan beberapa orang. Saya dengan Davin, saya dengan Nabil, saya dengan Alvan, itu bisa. Jadi siapapun yang memiliki kekreatifan atau misalkan di desain dalam bareng-bareng boleh. Misalkan saya, Davin, Alvin, Nabil itu mempunyai hobi yang sama, itu otomotif. Saya buatlah website menggunakan Google Sites. Setelah itu desainnya seperti ini. Dilihat sama Davin, "Oh, Pak, ini kurang cocok Pak warnanya." Dilihat sama Nabil, "Pak, perlu ditambahin halaman ini, Pak." Alvan ngoreksi lagi, "Ah, ini kalau misalkan warnanya ini monoton, kurang rame. Coba tambahin warna ini ya. Coba saya editkan lah." Itu yang dinamakan sebagai kolaborasi. Selanjutnya, kita juga udah melihat riwayat revisi ya tadi ya. Kita bisa lihat kalau misalkan Alvan merubah ini yang awalnya warnanya cuma ungu, tambah lagi dengan merah dan lain sebagainya. Davin merubah ini, Nabil merubah ini. Jadi itu bisa kelihatan. Selanjutnya, personalisasi dan fleksibilitas. Apa sih personalisasi dan fleksibilitas itu? Oke, untuk personalisasi dan fleksibilitas ini saya akan lanjutkan pada part 2 karena mengingat videonya durasinya ini sepertinya terlalu panjang, maka video untuk penjelasan materi Google Sites ini akan saya bagi menjadi 2 part atau 2 bagian. Oke, untuk bagian 1 kita akhiri sampai di kolaborasi real time, yang nanti di bagian 2 atau part 2 kita akan membahas mulai dari personalisasi dan fleksibilitas. Oke, jangan lupa like, share, and comment video ini. Sekian dulu untuk part 1, kita lanjutkan di part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wish I could tell you that I want you here with me, but you'll never love me like the way we used to be. Too far from side.